berharap siapapun yang mampu untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan dapat mengarahkan dirinya menjadi orang yang lebih baik. Ramadan dari yang tadinya mukmin menjadi muttaqin itu adalah sesuatu keadaan yang disebut dengan dinamis. Ada yang model begitu sekarang. حي على الفلاح. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayat. Hadirin wal hadirat, saimin saimat rahimana wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur marilah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang alhamdulillah berkat ridho serta inayahnya Allah masih memperkenankan kita untuk dapat sama-sama merasakan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, baik dalam bentuk nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat, sehingga alhamdulillah di subuh hari ini kita masih dapat memaksimalkan diri untuk mengikhlaskan niat, meringankan langkah, berada di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah ini dalam rangka dan tujuan yang sama, yakni ingin menunaikan salah satu ibadah, yaitu adalah mendirikan ibadah sholat subuh berjamaah. Yang kemudian alhamdulillah dalam konteks keberadaan kita di bulan Ramadan 1440 Hijriah 2019 Masehi ini, kita pun masih mampu untuk menunaikan sekian banyak amaliyah ibadah Ramadan yang diawali dengan pelaksanaan ibadah saum pada waktu siang hari hingga berbuka, kemudian dilanjutkan dengan ibadah qiyam Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya, yang insya Allah setiap kita berharap dan berdoa kepada Allah agar amaliyah-amaliyah ibadah tersebut merupakan ibadah-ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan sekalian ummah pembawa risalah yang hak, yaitu ad-dinul Islam, yang Islam ini adalah merupakan agama yang dibenarkan, diridhoi dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian di dalam firman-Nya Allah menyatakan barang siapa mencari agama selain daripada Islam, maka agama yang dicarinya itu merupakan agama yang tertolak, dan orang yang mencari agama selain daripada Islam maka akan Allah golongkan dalam golongan orang-orang yang merugi hingga akhir hayat nanti. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat, saimin saimat rahimana wa rahimakumullah. Seperti yang kita maklumi bersama bahwa Ahad ini adalah merupakan Ahad terakhir di bulan Ramadan. Betul ya Pak? Ini hari yang ke 28 ya Ramadannya. Karena memang Ahad yang terakhir ya. Jadi sepertinya sudah tamat, sudah tuntas ya, materi-materi yang disampaikan oleh para ustadz. Agak bingung ustadz yang terakhir ini mau nyampein materi tentang apa kan gitu. Tapi insya Allah sesuai dengan yang sudah diamanahkan, saya ingin coba mengetengahkan ke tengah-tengah kita sebuah perenungan berkaitan dengan masalah
dinamisasi hidup. Ramadan dengan segala ibadahnya, yang salah satunya adalah ibadah saum di bulan Ramadan, salah satu poin terpentingnya adalah berharap siapapun yang mampu untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan dapat mengarahkan dirinya menjadi orang yang lebih baik. Pergerakan dari yang baik menjadi lebih baik, pergerakan dari yang belum baik menjadi baik, itu adalah sebuah keadaan dinamis, bukan statis. Dan isyarat tersebut secara nyata dan jelas dapat kita temukan lewat firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan satu-satunya dalil pensyariahan ibadah saum di bulan Ramadan, yang sudah akrab di telinga kita. Surah Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah saum sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Berubahnya kita setelah melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan dari yang tadinya mukmin menjadi muttaqin, itu adalah sesuatu keadaan yang disebut dengan dinamis, tidak stuck dalam sebuah kondisi. Yang kemudian pertanyaannya adalah, siapa yang kemudian melakukan sebuah perubahan? Kata Allah dalam ayat yang lain, Allah menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak bakal merubah keadaan satu kaum kalau kaum tersebut itu tidak merubahnya sendiri. Sehingga ini menjadi isyarat buat kita bahwa setiap kita memang satu diarahkan untuk mampu melakukan sebuah perubahan minimal untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala iringi kehidupannya dengan kemampuan untuk bisa merubahnya. Tinggal pertanyaannya adalah mau atau tidak. Kalau mau, Allah sudah berikan kemampuannya, Allah sudah berikan kesempatannya, Allah sudah berikan alat fasilitasnya. Tapi kalau tidak, maka kerugian yang akan kita raih, yang akan kita rasakan. Hadirin wa iman rahimana wa rahimakumullah. Ini barangkali yang kemudian membuat sebuah status bagi Ramadan itu sendiri, yaitu adalah menjadi tepat adanya ketika yang namanya syahrul Ramadan disebut juga dengan syahrul tarbiyah. Syahrul Ramadan adalah syahrul tarbiyah, syahrul bulan pendidikan, di mana kita tahu dalam berbagai teori ilmu pendidikan, yang namanya sebuah proses pendidikan itu, salah satu ahli Sigmund Freud menyatakan bahwa salah satu fungsi pendidikan adalah change behavior. Terjadinya sebuah perubahan terhadap tingkah laku kita, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak baik menjadi baik. Yang itu mafhum mukhalafahnya adalah, pemahaman kebalikannya adalah ketika sebuah proses pendidikan itu berlangsung namun tidak terjadi sebuah perubahan ke arah yang lebih baik, maka bisa dikatakan proses tersebut adalah merupakan proses yang tanpa hasil, merupakan proses yang gagal, merupakan proses yang zom, yang tidak ada nilai. Nah, oleh karena itu, ketika kita bersepakat bahwa yang namanya syahrul Ramadan adalah syahrul mubarak, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, wa syahrul tarbiyah, dan bulan pendidikan, mau tidak mau
suka tidak suka, kita harus kemudian berkenan untuk menjadi orang-orang yang bisa melakukan sebuah perubahan, minimal perubahan untuk diri kita sendiri. Nah, hadirin Fatiman rahimana wa rahimakumullah, ada beberapa cara atau tahapan untuk melakukan hal tersebut yang bisa kita dapati lewat mencermati apa dan bagaimana Rasulullah SAW melakukan sebuah perubahan ketika beliau menjalankan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk wahyu-wahyunya selama 23 tahun lamanya. Yang pertama fase Makkah selama 13 tahun, yang kedua fase Madinah selama 10 tahun. Sekian banyak cara Rasulullah SAW contohkan buat kita. Yang diantaranya adalah cara yang paling jitu dan ini paling berpengaruh terhadap terjadinya perubahan di Jazirah Arab ketika itu, ketika Rasulullah SAW melakukan dakwah Islamnya, yaitu adalah Rasulullah SAW mampu untuk menunjukkan dirinya sebagai seorang yang luhur budi pekerti, sebagai seorang yang tinggi akhlaknya. Itulah mengapa Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada kita bahwa diutusnya beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana yang pernah beliau sampaikan, innama bu'ithtu liutammima makarima akhlak. Hanya saja saya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, misinya salah satunya adalah untuk menyempurnakan. Oleh karenanya, mungkin bisa kita tetapkan sebagai sebuah hipotesa, sebagai sebuah kesimpulan, bahwa salah satu indikator terjadinya sebuah perubahan yang baik adalah mampukah kita untuk bisa merubah diri berkaitan dengan apa dan bagaimana tingkah laku kita, apa dan bagaimana sifat dan karakteristik kita. Untuk menjawab hal ini perlu ukuran, perlu perlu model untuk bisa kita menilai diri kita sendiri apakah sudah melakukan hal tersebut atau belum. Dan ukuran yang terbaik adalah sosok Rasulullah SAW. Oleh karenanya, saya ingin mengajak kita semuanya mencermati apa dan bagaimana sosok Rasulullah SAW ini. Sederhananya, ketika kita mau mencermati bagaimana sikap Rasulullah SAW, bagaimana akhlak mulianya Rasulullah SAW, adalah ketika kita mau mencoba mencermati tentang yang namanya sifat wajib bagi Rasul. Kita tahu para guru kita pernah mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW itu diberikan kelebihan bagi umatnya, ya, dalam bentuk sifat wajib bagi Rasul. Yang sifat wajib bagi Rasul itu ada berapa, Pak? Ada 6. Yang 6 siapa tuh? Nah, itu di sahurnya kelebihan, ya. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Yang pertama sidik, tuh cakep tuh, ibu-ibu semangat tuh. 2, amanah dulu. 3, fatonah. Yang keempat, Maimunah, tabligh, ya. Yang keempat tabligh. Sidik artinya jujur, benar. 2 artinya amanah artinya dapat dipercaya. 3, fatonah artinya cerdas. Yang keempat, tabligh artinya menyampaikan. Nah, keempat sifat wajib bagi Rasul ini
bisa kita jadikan tolak ukur, kira-kira kita sudah mampu untuk meneladani sosok Rasulullah SAW atau tidak. Dan tentunya kita harus paham bagaimana Rasulullah SAW mampu mengejawantahkan, mampu mewujudkan keempat sifat bagi Rasul ini secara baik dalam perjalanan kehidupannya. Kita coba cermati. Saya bahas sekaligus sifat yang pertama dan kedua, karena saya pikir ini saling tunjang menunjang, saling kuat menguatkan. Berkaitan dengan masalah sidik dan amanah. Benar, kemudian dapat dipercaya. Ini dua sifat yang saling kuat menguatkan. Dimana ketika kita ingin menjadi sosok yang dapat dipercaya, maka terlebih dahulu kita harus senantiasa membiasakan diri untuk berkata benar. Dan kalau sudah bisa mampu berkata benar, insya Allah, maka kita layak untuk menjadi sosok yang bisa dipercaya untuk segala urusan. Yang kemudian sidik dan amanah ini mampu diterjemahkan secara nyata oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Itulah mengapa patut untuk kita coba teladani. Bagaimana sidik dan amanahnya Rasul? Sidik dan amanahnya Rasul ini dapat kita cermati lewat salah satu fase kehidupan Rasulullah SAW. Yaitu apa? Yaitu ketika Rasulullah SAW dipercaya sejak muda belia untuk mengelola bisnis salah seorang saudagar wanita terkaya pada saat itu, salah seorang saudagar wanita tersukses pada saat itu, yang kelak nanti menjadi istri beliau. Siapa Pak? Siti Khadijah. Ya, Siti Khadijah. Pada saat itu sudah ada menjadi nyata, yaitu yang disebut dengan emansipasi wanita. Emansipasi Pak ya, bukan emansisasi ya. Emansipasi wanita yang kemudian diwujudkan lewat sosok Siti Khadijah. Walaupun dalam status sosial, mohon maaf, janda, namun beliau menjadi wanita yang berhasil dalam mengelola sebuah bisnis, yang kemudian mempercayakan pengelolaan bisnisnya kepada yang namanya Muhammad, yang ketika itu belum diangkat menjadi nabi, tapi sudah menunjukkan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mulia, yaitu apa? Benar, jujur, dan amanahnya tadi. Dan Nabi Muhammad SAW mampu menjalankan kepercayaan itu dengan baik, hingga kemudian bukan hanya Siti Khadijah yang bersimpati terhadap sosok Nabi Muhammad, masyarakat ketika itu juga bersimpati terhadap beliau, sampai-sampai ketika itu Nabi Muhammad SAW diberi gelar oleh masyarakat ketika itu dengan sebutan Al-Amin. Luar biasa sih, Ibu, semangat banget ya. Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Yang kemudian barangkali kita kemudian mau coba nih menelusuri gimana sih sidik dan amanahnya Rasul, kan begitu. Kalau mau coba telusurin hal tersebut mudah Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan salah satu wahyunya kepada Rasul dalam bentuk sebuah surat yang namanya Al-Mutaffifin, yang artinya adalah apa? Orang-orang yang curang. Ya. Yang artinya adalah orang-orang yang curang. Yang kemudian Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim,
Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang-orang yang berlaku curang. Wail, ada yang mengartikan neraka wail, itu disebut sebagai nama neraka. Celakalah bagi orang-orang yang berlaku curang, al-mutaffifin. Kemudian apa dan bagaimana definisi orang yang curang? Allah melanjutkan untuk memberikan definisinya dalam ayat kedua dan ketiganya, yaitu adalah orang yang berlaku curang menurut versi Allah, yaitu alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Orang curang itu menurut pandangan Allah adalah apabila ya dia bertransaksi dengan orang lain, maka orang lain harus memenuhi permintaan secara penuh dari dirinya. Maksudnya adalah ketika dia berbelanja ke orang 200 kilo, maka orang harus ngasih ke dia betul-betul pas 200 kilo. Nggak mau tuh dikurangin nolnya di belakangnya jadi 20 kilo gitu. Tapi apabila orang lain bertransaksi dengan dirinya, dia tega untuk mengurangi transaksi orang lain tersebut. Orang lain beli ke dia 200 kilo, dia tega untuk ngurangin nolnya jadi 20 kilo. Sederhananya adalah orang curang itu menurut versi Allah yaitu adalah dia yang nggak mau dirugiin sama orang, tapi justru dia merugikan orang lain. Tuh. Itu yang disebut orang yang curang. Ya. Ada yang model begitu sekarang. واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا